Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Carolina Owabumbu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bapak Florianus Maho dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Yohanes K. Manggotus Saban. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bakca. Bakca terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan yaitu untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berbudaya dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan Bakca yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah 1. Langkah strategis apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? 3. Aset apa saja yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya diantaranya 1. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dengan menerapkan budaya 5S. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Mengidentifikasi dan memberdayakan aset yang ada di sekolah yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapa guru yang ahli dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Siapa yang menjadi sasaran pendampingan dan hal apa yang dilakukan dalam pendampingan tersebut? 3. Aset apa saja yang dapat mendukung terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, mencari tahu siapa guru yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan melakukan kolaborasi dengan guru tersebut. 2. Sasarannya yaitu peserta didik. Hal yang dilakukan yaitu selalu mencari referensi dari berbagai sumber untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menginventaris aset yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya yaitu 1. Bagaimana cara yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas
dan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Siapa saja yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, guru dan peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan stakeholder pendidikan lainnya dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu 1. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Aktivitas apa yang direncanakan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, berikan kesempatan untuk belajar secara aktif dan bermakna, berikan dukungan dan apresiasi, kembangkan keterampilan berpikir kreatif, dan ciptakan budaya belajar yang positif. Kedua, melakukan aktivitas berbasis proyek, kolaborasi, kreativitas, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan hidup. Kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu 1. Siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Kapan kegiatan itu dilaksanakan? 3. Kapan dan kepada siapa visi yang dibuat disosialisasikan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Kolaborasi antara calon guru penggerak dan kepala sekolah, rekan guru, dan stakeholder pendidikan lainnya. 2. Dalam setiap pembelajaran. 3. Pada awal tahun pembelajaran dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Demikian tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.